Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto kami sore, ini hari ini berarti tanggal 11 September 2025 bertemu dengan sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa di Istana Presiden. Pertemuan ini merupakan rangkaian safari pertemuan Presiden dengan sejumlah elemen tokoh bangsa pasca unjuk rasa besar yang mengguncang Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia. Bersama dengan itu, Istana melalui Mensesnek Prasetyo Hadi juga mengundang sejumlah tokoh ormas dan kepemudaan dan mahasiswa. Langkah Presiden dan Istana ini merupakan kabar baik setelah sebelumnya beredar kabar Presiden Prabowo itu diisolasi oleh lingkaran dekatnya, sehingga Presiden Prabowo sangat terlambat mengetahui apa yang terjadi selama aksi unjuk rasa besar yang berlangsung sejak tanggal 25 Agustus sampai kemudian tanggal 29 Agustus dan masih berlanjut sampai tanggal 30 Agustus dan 31 Agustus karena berlangsung penjarahan rumah sejumlah anggota DPR dan rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan ini dampaknya itu kan di berbagai kota di Indonesia selain di Jakarta itu ada gedung-gedung pemerintah yang dibakar, kemudian kantor-kantor kepolisian yang juga dibakar oleh massa. Ini kalau di pembakaran itu terjadi misalnya kalau di Jakarta itu polsek yang banyak dijarah, tapi ada juga kantor markas polisi ya yang dijarah itu juga. Dan di kota-kota lain seperti di Bandung misalnya ada gedung yang dibakar dan yang kemudian di Kediri bahkan ada gedung dibakar. Yang tragis itu terjadi di Makassar ya, ada jumlah korban akibat gedung DPRD Kota Makassar itu dibakar massa dan pada waktu itu sedang berlangsung rapat paripurna antara wali kota dengan DPRD Kota Makassar. Jadi ini memang sangat memanas dan mengkhawatirkan. Aksi itu makin memanas setelah Kamis malam 28 Agustus seorang driver muda ojol bernama Afan Kurniawan tewas dilindas oleh kendaraan rantis barakuda milik Brimob Polda Metro Jaya. Kemarahan massa, terutama driver ojol meledak dan mereka kemudian mengepung markas Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Keesokan harinya, Jumat 29 Agustus, ribuan driver ojol melakukan konvoi mengantar jenazah Afan dari rumahnya di kawasan Menteng menuju pemakaman Karet Bifak di Jakarta Pusat. Usai pemakaman, nyaris terjadi pengeroyokan oleh para driver ojol terhadap Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Asep Edi Suheri, yang menghadiri pemakaman. Ini bukan hanya hadir, tapi dia juga menyatakan permintaan maaf, bahkan ikut menabur bunga di pusara Afan. Nah, ini para driver ojol yang marah itu ketika selesai pemakaman berusaha mendekati Asep sambil meneriakkan yel-yel pembunuh, pembunuh. Pada Jumat pagi, sejumlah tokoh itu hadir melayat ke rumah Afan. Mereka antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan. Anies Baswedan ini bahkan sempat ikut menyolatkan jenazah Afan dan dia itu kemudian menenangkan ibu Afan yang menangis karena mereka sangat sedih kehilangan putranya yang jadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah. Anak saya nggak ada, Pak. Anak saya nggak ada ini. Presiden Prabowo tidak tampak melayat dan bahkan sampai Jumat pagi tidak ada statement Presiden ini soal kematian Afan ini. Barulah pada siang harinya Presiden Prabowo menyatakan bela sungkawa atas kematian Afan dan meminta agar pelaku penindasan Afan itu ditindak tegas. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut
almarhum Afan Kurniawan tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Barulah pada malam harinya, itu Jumat malam, dengan didampingi oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Prabowo melayat ke rumah Afan dan menyampaikan duka cita. Selain itu dia juga memberikan sejumlah bantuan, mulai dari bantuan rumah, karena mereka ini rumahnya keluarga Afan ini kontraktor ya, dia nggak bertahun-tahun itu tapi nggak pernah punya rumah sendiri, masih ngontrak, diberi rumah yang sederhana di kawasan Cilengsi, dan kemudian juga ada bantuan berupa uang tunai. Selain bantuan-bantuan lain, ada uang tunai yang jumlahnya itu sampai ratusan juta, katanya sampai 200 juta diberikan itu. Jumat siang, suasana di Jakarta dan sejumlah kota itu sudah memanas. Mahasiswa yang tadinya membatalkan rencana aksi pada tanggal 29 Agustus, karena takut ditunggangi, kan rencananya kan aksinya itu tanggal 25 itu adalah di DPR, itu minta DPR dibubarkan, kemudian tanggal 28 aksi buruh turun ke jalan, yang kemudian malamnya eskalasi karena kematian Afan, dan tanggal 29 Agustus itu rencana BEM seluruh Indonesia itu rencananya menggelar unjuk rasa, tapi mereka membatalkan itu karena takut ditunggangi. Tapi karena peristiwa Afan ini menjadi eskalatif, kemudian mereka turun ke jalan berbaur dengan massa yang marah, termasuk driver ojol terutama ya. Mereka ini menggelar unjuk rasa besar-besaran di Polda Metro Jaya dan bahkan di Mabes Polri. Masa ini di Polda Metro Jaya itu bahkan itu mereka mengepung Polda Metro Jaya sampai malam dan kemudian baru dibubarkan dengan water cannon. Sementara para driver ojol itu selain mereka juga ikut mengepung markas Polda Metro Jaya, mereka juga tetap mengepung markas Brimob di Kuitang, dan situasinya cukup kondusif karena ditenangkan dan diamankan oleh sejumlah personil militer dari marinir dan kesatuan lainnya. Dari kronologis tadi sangat terlihat bahwa Presiden Prabowo itu tidak mendapat info yang cukup memadai mengenai kondisi di lapangan yang sudah memanas, sehingga responnya sangat terlambat. Siniar Bocor Halus Tempo itu kemudian membongkar sebuah bocoran ini bahwa Presiden Prabowo itu diisolasi oleh lingkaran dekatnya. Bahkan ini disebutkan para menteri itu sampai hari Jumat itu masih dilarang memberikan pernyataan-pernyataan berkaitan dengan aksi itu. Kita bisa membayangkan ya betapa sangat berbahayanya bila seorang presiden diisolasi dan hidup dalam fenomena yang kalau di media sosial disebut sebagai echo chamber. Echo chamber ini sekarang banyak terjadi di masyarakat kita. Seolah dia kesannya dia bergaul, banyak mendapat informasi, tapi sesungguhnya dia hidup dalam satu fenomena yang ketika orang-orang itu hanya ingin menerima informasi atau pendapat yang mencerminkan atau memperkuat pendapat mereka sendiri. Echo chamber itu dapat menciptakan informasi yang salah atau hoax. Bayangkan kalau presiden mungkin nggak dapat hoax, tapi dapat informasi yang salah, bahaya kan? Echo chamber juga dapat mendistorsi perspektif orang sehingga mereka kesulitan untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berlawanan. Orang dengan efek echo chamber akan sulit mendiskusikan topik yang rumit dan bertentangan dengan pendapatnya. Bayangkan ya kalau echo chambernya itu, fenomena echo chamber, karena sesungguhnya fenomena echo chamber ini bukan hanya di media sosial, tapi juga bisa dalam kehidupan sehari-hari untuk orang seperti presiden tuh yang betul-betul kesibukannya luar biasa dan lingkungan dia terbatas, dan kemudian dia ini nggak mendapatkan informasi yang cukup memadai, apalagi kalau ada kecenderungan orang itu memang sulit untuk mendengar pendapat orang lain. Wah, yang ditambah jadilah itu ya. Nah, jadi kalau ada
informasi-informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dia maukan, dia pasti akan menolak. Nah, kalau itu terjadi pada seorang presiden sangat berbahaya, karena presiden bagaimanapun adalah pemimpin bangsa yang dia harus mengambil keputusan-keputusan penting, bukan hanya untuk kepentingan lingkaran dekatnya atau kepentingan partainya dan sebagainya, tapi untuk bangsa dan negara. Tempo itu tidak menyebut siapa yang mengisolasi Prabowo, namun yang menarik ini netizen kemudian menuding Mensescap Teddy Indrawijaya, Letkol Teddy Indrawijaya sebagai figur ini yang selalu berada di dekat Prabowo dalam semua aktivitas presiden sebagai pelakunya. Wah ini gawat ini ya. Di media sosial Teddy ini menjadi sasaran hujatan. Rumor di kalangan dekat istana setelah mengetahui apa yang terjadi, Presiden Prabowo itu kemudian sangat marah ini kepada dua orang nih yang dia marahnya katanya kepada Teddy Indrawijaya dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Kenapa Sufmi ya? Bukannya Sufmi ini tidak seperti Teddy Indra yang melekat setiap saat ke Pak Prabowo ya. Tapi setahu kita memang Sufmi ini adalah pintu masuk dari partai-partai politik untuk ke Pak Prabowo. Bahkan ketika pembentukan kabinet kemarin, partai-partai itu menyetor nama calon menteri dan calon wamennya ini ke Sufmi Dasko Ahmad. Nah, yang cukup menarik ini rupanya netizen juga memperhatikan ya, setelah peristiwa itu Dasko setelah hari Jumat itu memang Dasko tidak tampak dalam beberapa kegiatan presiden yang sangat penting ya. Karena dia memang selalu hadir gitu ya. Ini Dasko misalnya tidak terlihat mendampingi Prabowo saat bertemu pimpinan parpol yang ada di parlemen ya. Waktu itu kan Pak Prabowo kemudian bertemu dengan Ketua Umum Parpol itu yang hadir adalah Megawati, Ketua Umum PDIP Surya Paloh dari Partai Nasdem, Ketua Umum PKB Caimin, kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Partai lain yang ada di parlemen seperti PKS dan Partai Demokrat itu diwakili oleh sekjennya. Nah, di situ Prabowo didampingi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Ini seperti terlihat fotonya, ini ya, terlihat di videonya. Prabowo ketika memberikan penjelasan itu kan di sebelah kirinya adalah Ibu Megawati, kemudian sebelah kanannya Ahmad Muzani. Memang Ahmad Muzani ini, iya, kalau kita lihat posisinya karena di sebelahnya ada Ketua DPR Puan Maharani, dan kemudian Ketua DPD Sultan Najamuddin ini mungkin mewakili lembaga-lembaga pimpinan lembaga eksekutif. Tapi harus kita lihat bahwa Ahmad Muzani ini adalah salah satu orang dekatnya Prabowo, walaupun dia sekarang digeser dari posisi dari sekjen menjadi sekretaris Dewan Pembina ya kalau tidak salah. Ahmad Muzani ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik
adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dasko juga absen dalam beberapa momen penting lainnya. Antara lain ketika peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal itu kan juga Dasko tidak terlihat. Tapi kalau di momen ini justru yang disoroti oleh publik, oleh netizen bukan ketidakhadiran Dasko, tapi posisi duduknya Gibran yang tidak bersebelahan dengan Presiden Prabowo, tapi justru diseling posisinya itu dengan sekap Teddy Indrawijaya. Di tengah spekulasi hubungan Prabowo Dasko yang menegang itu, kemudian hari Rabu di tanggal 10 September, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya itu membuat unggahan di media sosialnya, @sekretariat.kabinet. Dia di situ menautkan foto ketika Dasko itu bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto hanya berdua. Dalam keterangannya disebutkan Presiden Prabowo Subianto bertemu dan berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad siang ini di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, Prabowo dan Dasko membahas sejumlah isu strategis mulai dari kondisi bangsa saat ini hingga perkembangan berbagai kebijakan pemerintah Prabowo Gibran. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal mulai dari perkembangan terkini tanah air dan sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah, ujarnya. Teddy juga menyebut Dasko memberi laporan terkait berbagai keputusan yang dibuat DPR RI, di mana salah satu yang banyak disorot publik mengenai potongan tunjangan yang sudah disahkan pada hari Jumat tanggal 5 September 2025 kemarin. Dan Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan terkait berbagai poin keputusan yang telah disepakati di DPR dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, ini rupanya ada juga ya rupanya rumor soal hubungan antara Dasko yang menegang dengan Presiden Prabowo ini didengar juga oleh istana, makanya kemudian diatur pertemuan ini dan kemudian sengaja diunggah oleh Teddy Indrawijaya. Jadi rumor-rumor itu benar kalau gitu ya. Soal kabar Presiden diisolasi oleh lingkaran dekatnya ini sesungguhnya bukan kabar baru ya. Banyak anggota kabinet dan petinggi negara itu yang mengaku sulit untuk menemui Presiden dan berbicara dengan Presiden. Tetapi kabar itu kan selama ini hanya menjadi rumor dan gosip tingkat tinggi. Namun kemudian ini sekarang meledak bersama dengan tewasnya adinda kita, Afan Kurniawan, seorang ojol muda yang menjadi tulang punggung pencari nafkah keluarga. Nah, kendati Presiden itu ya, kita balik lagi ke situasinya. Kendati Presiden pada hari Jumat siang itu sudah buka suara tentang situasi dan minta tindakan tegas terhadap pelaku pelindasan Afan itu, situasinya ternyata makin memanas. Karena tadinya kan banyak ternyata udah reda ini unjuk rasa. Sabtu itu tanggal 30 Agustus rumah anggota DPR Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem yang sudah dinonaktifkan itu kemudian dijarah oleh masa. Setelah itu rumah Eko Patrio dan Uya Kuya juga dijarah. Ini dua orang ini, termasuk juga rumah Nafa Urbah, politisi Nasdem. Ini kan empat orang bersama Sahroni ini sudah dinonaktifkan oleh masing-masing partainya ya. Nasdem menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbah itu lebih dulu, dan kemudian diikuti oleh Partai Amanat Nasional yang menonaktifkan Patrio dan Uya Kuya. Bahkan kemudian diikuti dengan penghentian semua fasilitasnya termasuk gaji dan tunjangannya. Yang juga cukup mengejutkan pada dini hari 31 Agustus itu rumah Menteri Keuangan yang pada waktu itu masih dijabat oleh Sri Mulyani itu dijarah oleh massa bahkan sampai 2 kali. Termasuk dalam rumah Sri Mulyani. Anjay. Nah, setelah peristiwa itu, Presiden Prabowo mulai membuka diri ini kelihatannya kan. Pada 30 Agustus, Presiden Prabowo mengundang puluhan pimpinan Ormas Islam di Hambalang. Itu termasuk yang hadir itu Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Kalau saya lihat daftarnya sampai ada 28 ini ya Ormas Islam yang hadir. Prabowo itu banyak mendapat masukan dan salah satunya katanya salah satu tokoh juga mendorong digantinya Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Nah, dengan mulai bertemu dengan para tokoh-tokoh ini, Pak Prabowo tidak lagi hidup dalam echo chamber gitu ya. Dan kemudian setelah itu seperti saya sebutkan, tanggal 31 Agustus, Presiden bertemu dengan Ketua Umum Parlemen. Dan pada tanggal 1 September, Presiden Prabowo mengundang semua Ketua Umum Parpol, termasuk yang ada di non-parlemen, ada ormas lintas keagamaan, jadi bukan hanya tokoh-tokoh ormas Islam saja. Katanya itu juga salah satu rekomendasi pertemuan di Hambalang sebelumnya.
dan juga sejumlah tokoh purnawirawan. Nah, selain itu, selain Presiden itu Mensesnek dan Menteri Dikti Profesor Brian Yuliarto itu juga menggelar pertemuan dengan ormas kepemudaan dan tokoh-tokoh mahasiswa. Jadi mereka ini semua bergerak gitu ya. Di DPR juga bahkan begitu ya, ketemu dengan BEM dan sebagainya. Pendek kata ini kelihatannya Presiden Prabowo dan pemerintah itu mulai membuka diri seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi yang selama ini tersumbat dari tokoh masyarakat karena isolasi dari orang-orang dekatnya tadi. Nah, setelah itu kami sore tadi, Presiden Prabowo menerima sejumlah tokoh lintas agama yang ini mereka menamakan dirinya sebagai Gerakan Nurani Bangsa. Ini siapa aja mereka nih? Adalah istri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuria, ada mantan Menteri Agama Quraisy Shihab, ada kemudian intelektual Katolik Magni Suseno, kemudian ada Pendeta Gumar Gultom, dan juga ada Kardinal Jakarta Ignatius Suharyo. Sebelum ini tanggal berapa kemarin ya, kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal berapa, seingat saya. Dalam jumpa pers Gerakan Nurani Bangsa, Kardinal Ignatius Suharyo itu mengingatkan agar elit politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk para penegak hukum itu melakukan pertobatan nasional dan lebih peka terhadap peringatan dan murka dari rakyat. Nah, seusai pertemuan dengan Presiden, salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa, yakni mantan Menteri Negara Lukman Hakim Saifuddin itu meminta agar Presiden itu memerintahkan Kapolri untuk membebaskan ribuan demonstran yang ditahan oleh polisi. Ini banyak sekali jumlahnya, lebih dari 3.000. Ini laporan-laporan dari penggiat kemanusiaan, laporan dari para aktivis hukum dan sebagainya menyebutkan lebih dari 3.000 orang yang ditahan di berbagai daerah. Salah satunya termasuk juga ini Del Pedro Marhen ya, ini sebagai direktur dari Lokataru. Ini mudah-mudahan saja ini Presiden mulai menyadari bahwa isolasi yang dilakukan oleh lingkaran dekatnya ini bukan proteksi, tapi ini malah membahayakan Presiden Prabowo. Situasi saat ini bukan hanya krisis politik, tapi juga sudah menjurus ke krisis ekonomi. Jika Presiden selalu menutup diri dan diisolasi oleh lingkaran dekatnya, ya Presiden tidak akan menyadari bila bangsa dan negara ini perlahan tapi pasti ini terjerumus dalam krisis berkepanjangan dan bisa mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Prabowo. Krisis di Nepal ketika masyarakat marah karena para pejabat pamer hidup dan flexing, sementara hidup rakyat makin susah, sekarang ini beredar luas di media sosial dan ini bisa menjadi inspirasi civil society di Indonesia yang sedang marah. Hari Senin 8 September, Presiden kan kemudian melakukan reshuffle kabinet. Ada 5 menteri yang dicopot dan 1 menteri baru yang dilantik. Menteri-menteri baru yang masuk itu yang paling banyak disoroti adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya, yang dia menggantikan Sri Mulyani, dan kemudian Menteri Polkam Budi Gunawan itu juga dicopot, dan sekarang sebagai Menteri Polkam, Menko Polkam ad interim Syafri Samsudin yang juga menjabat sebagai Menhan. Ada Budi Ari. Budi Ari ini menteri yang dikaitkan dengan judul Menteri Koperasi ini juga dicopot. Ini orangnya Jokowi. Ada juga kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding itu juga dicopot. Nah, ini mereka ini disebut sebagai ternak Mulyono gitu. Jadi ada 5 yang dicopot dan 1 menteri yang baru yang dilantik, Menteri Haji dan Umroh Gus Yusuf, ini adalah politisi Partai Gerindra, dan 1 orang wakil menteri di Kementerian Haji yakni Dhanil Anzar Simanjuntak juga politisi Partai Gerindra. Apakah ini bagian dari rekomendasi para tokoh-tokoh yang bertemu dengan Presiden Prabowo? Nah, ini sampai sejauh ini belum ada penjelasan. Setelah itu, nah ini juga penting, Presiden Prabowo mengumpulkan kader Gerindra dan minta mereka jangan yang suka flexing, melukai hati rakyat ini ya untuk mundur saja. Dan kemudian salah satunya itu keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati, juga mundur karena pernyataannya pada bulan Februari atau Januari lalu itu sekarang diviralkan lagi dan dianggap melukai rakyat yang sedang marah saat ini. Ini langkah yang bagus, positif gitu ya. Semoga gaya kepemimpinan Prabowo yang mulai membuka diri terhadap masukan dan mau mendengar kritik, bukan hanya karena situasi sekarang mengarah krisis, tapi juga jadi gaya baru. Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin yang bersedia lebih banyak mendengar daripada didengar. Pak Prabowo ini kan ya maklumlah latar belakangnya, dia adalah militer, pasukan khusus lagi. Nah, tapi kan sekarang dia sudah menjadi presiden, dia menjadi seorang sipil, ya harusnya gaya memimpinnya itu beda saat dia masih menjadi jenderal, main perintah saja dan masukan-masukan dan anak buahnya itu nggak berani memberikan masukan gitu. Apalagi kemudian ditambah dengan lingkaran dekat Pak Prabowo, yang penting mereka juga harus sadar ya, gaya mereka yang sangat protektif, bahkan isolatif itu, alih-alih ini melindungi Presiden Prabowo itu tapi malah
ini menjerumuskan dan membahayakan Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin semuanya menjadi lebih baik lah bangsa ini ya. Dan itu tentu saja tidak bisa hanya dimulai dari rakyatnya, tapi harus dimulai dari kepemimpinan yang tertinggi, yakni Pak Prabowo Subianto. Satu aja rasanya ini, kalau kebiasaan mengisolasi dan tidak mau mendengar saran-saran orang ini diubah, saya kira ini pemerintahan kita dan negara kita juga akan berubah sangat banyak. Saya Hersum Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.